anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Natali di video pembelajaran kita. Nah, melalui video ini, Bu Natali mau mengajarkan kembali ke anak-anak mengenai penulisan notasi balok. Mulai dari penulisan treble clef, bass clef, whole note, half note, quarter note, dan juga eighth note. Mudah-mudahan anak-anak lupanya nggak terlalu banyak ya. Yuk sama-sama kita mulai ya pembelajarannya. Nah, yang pertama-tama anak-anak harus ingat kalau kita mau menggambar notasi balok, kita memerlukan garis paranada, yaitu garis yang memiliki 5 garis sejajar dan juga ada 4 spasi. Kita hitung sama-sama ya. Garis pertama itu dihitung dari bawah, bukan dari atas. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada 4 spasi, hitungnya juga dari bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, garis paranada harus seperti itu ya, ada 5 garis dan 4 spasi. Nah, sekarang kita akan belajar kembali menuliskan treble clef atau kunci G. Masih ingat nggak, treble clef itu harus dimulai dari garis keberapa? Iya, dari garis kedua. Seperti ini ya cara menggambarnya. Bulat, lalu kita tarik garis ke bawah. Sekali lagi ya. Nah, kenapa treble clef harus dimulai dari garis kedua? Karena garis kedua itu adalah letak nada G yang menjadi acuan atau patokan penulisan treble clef. Nah, treble clef sendiri sering juga disebut sebagai kunci G. Ini ya. Nah, sekarang kita mau coba menggambar yang bass clef. Nah, kalau bass clef kita menggambarnya dari garis yang keempat. Seperti ini. Nah, lalu jangan lupa diberikan 2 titik di sampingnya. Kenapa harus dimulai dari garis yang keempat? Karena di garis yang keempat ini ada nada F. F rendah ya, nada yang rendah yang ada titik di bawahnya angkanya. Nada F itu kita sebut dengan bass clef. Ingat, kalau bass itu berarti suaranya rendah. Nah, kita juga bisa sebut ini dengan kunci F. Nah, ingat-ingat ya. Treble clef di garis kedua, bass clef di garis yang keempat. Yuk, sekarang kita lanjut ke penulisan whole note. Nah, whole note itu bentuknya lingkaran. Pipih ya, bukan lingkaran bulat, tapi lingkaran pipih seperti ini. Ini whole note. Lalu kita lanjutkan lagi. Oh, sebentar, Bu Natali tulis dulu. Whole note. Lalu kita lanjutkan lagi ke half note. Nah, ini half note. Bisa juga gini, terus baru tarik garisnya juga bisa. Ya, half note. Lalu selanjutnya kita gambarkan apa hayo yang hitam ini. Lagi ya. Quarter note, pintar. Nah, lalu yang terakhir, yang ada benderanya. Itu juga boleh. Atau benderanya mau diginiin juga boleh. Ini adalah eighth note. Nah, seperti ini. Garisnya jangan terlalu panjang seperti ini ya. Ini adalah contoh yang salah. Garisnya paling panjang segini aja. 2 ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penulisan tanda istirahat ya. Untuk penulisan tanda istirahat whole note itu letaknya ada di atas garis ketiga. Ingat ya, kalau whole note itu kotaknya menghadap ke
atas. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nih, di atas garis ketiga. Ini adalah whole rest. Lalu kita gambarkan lagi yang half note. Nah, kalau half note itu letaknya ada di garis yang ketiga, tetapi nempel ke garis yang keempat. Nih, seperti ini. Nah, ini adalah half rest. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke tanda istirahat yang quarter note. Nah, ini agak susah nih gambarnya, Bu Natali juga agak susah. Tapi kita coba ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah quarter rest. Nah, lalu yang terakhir adalah tanda istirahat dari 8 note. Nah, di gambarnya seperti ini. Lagi ya. Nah, seperti itu. Ini adalah 8 rest. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke cara penulisan nada tinggi di treble clef. Oke, kita lanjutkan ya. Bu Natali loncatin satu biar nggak terlalu numpuk. Ingat treble clef mulai dari garis kedua. Nah, seperti ini. Oke, ingat ya. Natali benerin lagi. Oke, sekarang kita belajar untuk menuliskan nada tinggi ya. Nada tinggi adalah yang mempunyai titik di atas angka. Ada titiknya seperti ini di atas. Ya. Kita mulai dari nada do tinggi. Nada do tinggi itu letaknya ada di spasi ketiga. Di sini. Nah, untuk garisnya, kalau anak-anak sudah menuliskan nada di spasi ketiga, garisnya itu ditariknya ke bawah. Nah, bukan ke atas ya. Do. Lalu kita tulis re. Mi. Fa. Sol. Nah, ini udah habis nih garisnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Kita harus pakai garis pembantu. Garis pembantu bersama. La. Si. Nah, ini kan garisnya sudah habis, berarti kita harus menambahkan garis kedua. Do. Nah, do-nya karena yang ini sudah ada titik satu, do yang lebih tinggi titiknya ada 2. Nah, ini dia penulisan nada tinggi di dalam notasi balok. Sekarang kita masuk ke nada yang tengah ya. Masih sama, masih pakai treble clef juga. Ya, kita gambar lagi kunci G-nya. Oke. Nada tengah dimulai dari do yang tidak ada titik di atas. Jadi kita mulai dari sini.
Nah, kalau yang ini tangkainya menghadap ke atas ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, untuk nada si-nya, karena dia sudah ada di garis ketiga, berarti kita harus menaruh garisnya, tangkainya menghadap ke arah bawah. Si. Nah, lalu tadi do yang tinggi. Nah, seperti itu anak-anak. Ingat ya, jika sudah mulai ada di garis ketiga dan spasi ketiga, tangkai notnya harus menghadap ke bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke nada yang rendah. Oh, ini Bu Natali tulis dulu. Ini adalah nada tengah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi penulisannya ke nada yang rendah ya, yang ada titik di bawahnya. Oke, ntar Bu Natali angkat biar kelihatan. Oke, untuk bass clef kita mulai penulisannya dari garis keempat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bass clef peraturannya juga sama ya. Jika nadanya letaknya di atas garis ketiga atau spasi ketiga, semua nadanya tangkainya harus menghadap ke bagian bawah. Ya, kita mulai dari nada do ini ya. Kita mulai dari ini. Nah, karena dia do ini letaknya di garis bantu dan kita mau menuliskan nadanya ke bawah, jadi kita harus menuliskan notnya dengan tangkai di bawah. Ini ya. Do, si, la, sol, fa. Oh ya, jangan lupa menuliskan titiknya. Nah, tadi hampir lupa. Sol, fa, mi, re. Nah, yang terakhir baru tangkainya ke atas. Do. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tetapi ada pengecualian penulisan jika kita menggunakan 8 note. Jika anak-anak mendapatkan soal seperti ini misalnya. Kita tuliskan ya. Sol, do, lalu ada benderanya seperti ini. Ini 8 note ya. Kita gambar dulu treble clef-nya. Nah, sol itu kan letaknya di sini. Lalu benderanya ke atas. Nah, do itu letaknya di sini. Nah, tangkainya kan harus ke bawah nih. Lalu gimana kita menyambungkan benderanya? Kalau mau ditulis satu persatu, boleh seperti ini. Tetapi jika benderanya ingin digabungkan, kita menuliskannya dengan cara sol, lalu nada yang belakang itu mengikuti. Jadi dia ikut naik ya tangkainya. Ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bu Natali akan kasih contoh jika misalnya
nada yang depan itu lebih tinggi daripada nada yang belakang. Gini ya. Misalnya soalnya itu tadi aja kita balik langsung ya. Do, sol. Nah, kalau anak-anak mau menuliskan benderanya sendiri-sendiri, berarti posisinya tetap seperti tadi. Yang nada do, tangkainya harus ke bawah, lalu benderanya ke belakang. Nah, yang sol tetap seperti tadi. Nah, gini ya, arah benderanya itu harus keluar, bukan ke dalam, ya. Sekarang jika kita mau menggabungkannya, do dan sol. Oke, do-nya kita turunkan benderanya. Nah, yang sol, benderanya juga ikut turun ke bawah. Nah, lalu kita gabungkan. Nah, seperti itu cara penulisannya ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh langsung WA ke Bu Natali ya. Boleh divideokan atau difoto bagian mana yang bingung. Nanti Bu Natali akan berusaha bantu anak-anak untuk bisa jawab. Bu Natali akan coba untuk menerangkannya juga lewat video ataupun lewat foto. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Natali. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.